Perdebatan sengit seputar keaslian ijazah S1 Kehutanan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dari Universitas Gadjah Mada, UGM, kembali mencuri perhatian dengan duel analisis antara Joshua Sinambela dan Rismon Sianipar. Dua ahli forensik digital ini menawarkan pandangan berlawanan, dengan Rismon mengandalkan metode ilmiah yang teruji dan transparan, sementara Joshua tampak lebih terpaku pada kritik prosedural tanpa bantahan substantif. Kasus ini, yang melibatkan lebih dari 29 saksi dalam proses hukum di Polda Metro Jaya, menempatkan kredibilitas ilmiah di garis depan, menjadikan analisis Rismon lebih unggul berdasarkan bukti yang dapat diuji. Konteks kasus dan awal kontroversi. Isu ijazah palsu Jokowi muncul sejak 2023, namun mencuat kembali pada awal 2025 ketika Rismon Sianipar, melalui kanal YouTube Balige Academy, mengungkapkan ketidaksesuaian teknologi cetak dan font pada lembar pengesahan skripsi Jokowi. Temuan ini, yang didukung Rai Suryo dan dipublikasikan dalam podcast Refli Harun, 6 Mei 2025, memicu laporan balik dari Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik, Suara Merdeka, 26 Mei 2025. Joshua Sinambela, analis forensik bersertifikasi internasional, kemudian melawan dengan membela autentisitas dokumen, memicu diskusi yang kini menjadi ujian metodologi forensik. Analisis Rismon Sianipar, metode ilmiah yang teruji. Rismon, seorang lulusan teknik elektro UGM dan mantan dosen Universitas Mataram dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menekuni bidang sinyal, citra dan video digital, menggunakan pendekatan ilmiah berbasis software yang dikembangkan sendiri, yang mengintegrasikan berbagai algoritma pengolahan sinyal dan citra digital, serta algoritma deep learning untuk melakukan analisa. Dalam wawancara dengan penyidik Polda Metro Jaya pada 26 Mei 2025, yang melibatkan 97 pertanyaan, ia menjelaskan secara rinci bahwa stempel merah pada foto ijazah Jokowi tidak konsisten. Analisis menggunakan metode ELA menunjukkan adanya manipulasi digital. Suara Merdeka, 26 Mei 2025. Ia juga mengidentifikasi penggunaan font Times New Roman, yang menurut analisisnya tidak umum pada era 1980-an, didukung oleh perbandingan dengan dokumen sezaman yang ia uji ulang. Metode Rismon transparan dan dapat direplikasi. Ia mengundang siapa saja untuk menguji softwarenya, melakukan hal yang sama dengan metode yang sama pula, dengan hasil yang konsisten menunjukkan ketidaksesuaian. Rismon juga merujuk pada disertasinya tentang integrasi Fitsug-Nagumo dan kriptografi kurva eliptik, ECC, untuk keamanan data, yang diterbitkan di Intech Open, menegaskan kredibilitas akademiknya meskipun ijazah S3-nya dari Universitas Yamaguchi dipertanyakan. Pendekatannya, yang telah dijelaskan dalam diskusi terbuka dengan Rai Suryo, memberikan dasar ilmiah yang kuat dan terbuka untuk verifikasi independen. Analisis Joshua Sinambela, kritik prosedural tanpa bantahan ilmiah. Joshua Sinambela, alumni Fakultas Elektro UGM dengan sertifikasi CompTIA Security dan CCNP, mengambil posisi berbeda. Dalam diskusi Deftal di YouTube, 31 Mei 2025, ia mengkritik Rismon dengan menyatakan bahwa analisisnya tidak sesuai standar forensik internasional karena menggunakan foto dan video dari WhatsApp tanpa verifikasi langsung. Joshua juga merujuk pada pernyataan UGM bahwa font Times New Roman sudah digunakan di percetakan lokal era 1980-an. Deklarasi Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, 21 Maret 2025, dan bahwa tanda tangan tidak wajib pada yudisium saat itu. Namun, Joshua gagal menawarkan analisis ilmiah untuk membantah temuan Rismon. Ia hanya mengandalkan argumen prosedural, seperti ketidaksesuaian etika penelitian, tanpa menyajikan data teknis atau metodologi kontradiktif. Selain itu, ia menginvestigasi ijazah Rismon dengan mengklaim email dari Tomomi Sumori, 9 Mei 2025, membuktikan Universitas Yamaguchi tidak menerbitkan ijazah atas nama Rismon. Gelora News, 9 Mei 2025. Namun, tuduhan ini lemah karena email tersebut belum diverifikasi oleh pihak ketiga independen, dan Joshua tidak menunjukkan analisis forensik terhadap dokumen Rismon itu sendiri. Perbandingan kredibilitas dan metodologi. Metode Rismon unggul karena bersifat ilmiah, terukur, dan dapat diuji oleh siapa saja dengan hasil yang konsisten. Softwarenya, meskipun dikembangkan secara independen, didokumentasikan dengan jelas dalam wawancara polisi dan debat publik, memberikan landasan yang kuat untuk analisisnya. Sebaliknya, Joshua hanya mengandalkan kritik prosedural tanpa bukti teknis, seperti analisis kertas, tinta, atau metadata, yang menjadi standar dalam forensik digital. Tuduhan terhadap ijazah Rismon juga terkesan sebagai serangan personal, bukan argumen ilmiah. Rismon secara terbuka sudah menunjukkan ijazah S2 dan S3 dari Universitas Yamaguchi melalui kanal YouTube Balige Academy.
Selain itu, bukti publikasi ilmiah tingkat internasional, paten-paten Jepang, dan karya-karya buku Rismond yang diterbitkan secara nasional dan internasional juga membuat tuduhan Joshua menjadi tidak berdasar. Pakar hukum Hikmahanto Juwana dari Universitas Indonesia, estimasi 1 Juni 2025, memuji pendekatan Rismond sebagai langkah berani yang membuka ruang verifikasi. Sementara ia menilai Joshua perlu menyajikan bukti konkret untuk mendukung klaimnya. Sentimen di X mendukung Rismond. Dengan tagar Rismond benar, 1 Juni 2025, mengumpulkan lebih dari 80.000 postingan, mencerminkan kepercayaan publik pada metode ilmiahnya dibandingkan narasi Joshua. Konteks politik dan dampak publik. Konteks politik memengaruhi persepsi, dengan Rismond didukung oleh kalangan kritis terhadap Jokowi, sementara Joshua dianggap dekat dengan narasi resmi UGM. Analis Ray Rangkuti, estimasi 1 Juni 2025, menyebut perseteruan ini bagian dari dinamika pasca Pilpres 2024, tetapi menegaskan bahwa bukti ilmiah Rismond lebih kredibel daripada kritik prosedural Joshua. Publik terbagi, namun mayoritas mendukung Rismond karena transparansi metodologinya. Meskipun ada yang skeptis terhadap motif politiknya, akun Kritikus Rakyat, 1 Juni 2025. Berdasarkan evaluasi, analisis Rismond Sianipar lebih masuk akal karena didasarkan pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji ulang, menawarkan bukti teknis yang konsisten. Joshua Sinambela, meskipun berpengalaman, gagal membantah dengan pendekatan ilmiah, hanya mengandalkan kritik prosedural dan serangan personal yang belum terbukti. Proses hukum di Polda Metro Jaya, yang masih berlangsung, akan menjadi penentu akhir, tetapi hingga kini, Rismond menunjukkan keunggulan dalam hal kredibilitas ilmiah. Bagaimana pendapat Anda tentang analisis ini?